Selama ini jika ada proyek yang bermasalah, siapa yang paling sering disalahkan? Kontraktor, arsitek, atau desainer? Narasinya hampir selalu sama nih teman-teman. Penyedia jasa dianggap serakah, tidak profesional, dan tidak amanah. Tapi hari ini aku pengen ngajak kalian nih untuk berpikir sedikit lebih jujur dan lebih dewasa lagi. Karena kenyataannya di lapangan tidak semua masalah proyek datang dari penyedia jasa aja. Ada juga klien yang tidak amanah dan jumlahnya pun tidak sedikit. Tapi ini jarang dibahas karena kurang populer, tidak enak, tidak aman secara citra. Tetapi kalau terus-terusan didiamkan, yang rusak bukan hanya satu proyek aja, melainkan ekosistem industri arsitektur dan konstruksi secara keseluruhan teman-teman. Di masyarakat, posisi klien sering dianggap sebagai pihak yang selalu benar. Karena klien membayar, maka klien merasa berhak atas segalanya. Masalahnya, membayar tidak otomatis membuat seseorang menjadi amanah. Amanah itu soal sikap, bukan soal uang semata. Dalam dunia arsitektur, pekerjaan kami bukan barang fisik yang bisa dikembalikan. Kami menjual waktu berpikir, pengalaman, analisis, dan juga keputusan secara teknis. Begitu ide kami dikirim, konsep dipakai, dan gambar digunakan, nilai utama pekerjaan itu sudah berpindah teman-teman. Dan di titik inilah potensi ketidakamaнаhan sering muncul. Aku nggak lagi ngomongin soal asumsi nih teman-teman. Aku bicara soal pola yang berulang dari proyek kecil sampai yang besar. Pola pertama, pekerjaan selesai, pembayarannya ditahan. Alasannya pun beragam. Revisi kecil, perubahan selera, atau tiba-tiba merasa kurang cocok. Padahal nih, secara kontrak pekerjaannya sudah selesai sesuai dengan kesepakatan di awal. Pola yang kedua yaitu revisi tanpa batas. Revisi diminta bukan karena kesalahan teknis, tapi karena klien belum selesai dengan pikirannya sendiri. Arsitek sering dijadikan tempat trial and error gratis nih. Pola ketiga, pekerjaan tambahan sering dianggap bonus. Logikanya sering terdengar sepele nih teman-teman. Kan masih satu gambar, kan cuma nambah sedikit mas. Kan gampang banget itu ditambah. Padahal di dalam dunia profesional sedikit itu tetap kerja ya teman-teman. Pola keempat, playing victim saat ditagih nih. Klien merasa terzolimi, merasa tertekan, padahal kewajiban dasarnya belum dipenuhi. Dan yang paling berbahaya, pola kelima nih teman-teman. Menggunakan hasil kerja tanpa melunasi pembayaran. Gambar dipakai untuk bangun, desain dipakai untuk tender, konsep dipakai cari kontraktor lain tanpa izin dan tanpa pelunasan juga. Fenomena ini bukan kebetulan aja karena ada sebab strukturalnya nih. Yang pertama, rendahnya literasi profesi arsitek di masyarakat. Banyak orang yang mengira arsitek hanya ngegambar aja, padahal menggambar adalah output bukan sebuah proses utama. Yang kedua, budaya tawar-menawar yang salah tempat. Jasa intelektual diperlakukan seperti barang pasaran yang bisa dinego sampai sekecil mungkin. Yang ketiga, posisi hukum yang lemah bagi penyedia jasa kecil. Membawa klien ke jalur hukum sering lebih mahal daripada nilai proyeknya sendiri. Yang keempat yaitu ketakutan arsitek kehilangan klien. Banyak arsitek yang memilih diam demi menjaga citra dan juga reputasi. Akibatnya, klien yang tidak amanah jarang mendapatkan konsekuensi sosial. Ketika klien tidak amanah, dampaknya tidak berhenti di satu proyek aja. Arsitek menjadi defensif, kontraktor menjadi curiga, dan desain jadi minim eksplorasi karena takut rugi waktu. Yang dirugikan akhirnya siapa? Klien berikutnya, masyarakat, dan kualitas bangunan secara umum. Lingkaran ini membuat industri kita stagnan bukan karena kurang kreatif, tapi karena terlalu sering disakiti. Amanah bukan soal menyerahkan uang saja, amanah adalah menepati kesepakatan. Jika kontraknya bilang 2 kali revisi, maka 2 kali revisi. Jika terminnya dibayar setelah tahap selesai, maka segera dibayar. Jika ada tambahan pekerjaan, maka dibicarakan ulang. Sederhana, dewasa, dan juga profesional. Tanpa itu, yang terjadi bukan kerjasama, melainkan eksploitasi yang dibungkus dengan senyum. Video ini dibuat bukan untuk menyerang klien, justru sebaliknya. Klien yang baik adalah aset terbesar bagi arsitek dan arsitek yang baik adalah aset terbesar bagi klien. Tapi hubungan itu hanya bisa sehat jika dua-duanya memegang amanah.
Kalau kamu ingin dihormati sebagai klien, maka hormati pula profesi yang kamu gunakan jasanya. Ide bukan gratis, waktu bukan gratis, dan pengalaman juga tidak gratis pula. Di dunia arsitektur dan juga konstruksi tidak ada pihak yang selalu benar. Ada kontraktor yang tidak keamanah, ada arsitek yang tidak keamanah, dan ya, ada klien yang tidak keamanah juga. Membicarakan ini bukan untuk memperkeruh suasana, tapi untuk membersihkannya. Karena industri yang sehat dibangun oleh kejujuran dua arah, bukan oleh mitos sepihak. Kalau kita ingin membangun dengan baik, maka hubungan manusianya pun juga harus baik pula. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.